Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Antonio Conte dikenal sebagai manajer dengan pola latihan yang menyiksa. Conte dikenal dengan drill-drill yang gila. Ia menuntut fisik pemain prima. Dengan sesi latihan banyak melibatkan aksi berlari agar pemain bisa melakukan transisi dengan cepat di luar lapangan. Conte mencekoki para pemainnya dengan analisis via rekaman video. Bek Tottenham Sergio Reguilon pada November lalu menceritakan betapa kerasnya latihan di bawah Conte. Tapi hal itu justru bikin pemain baru Tottenham Hotspur, Dejan Kulusevski, merasa antusias. Sadio Mane menjadi pahlawan Senegal saat meraih gelar Piala Afrika 2021. Mane mengaku bangga bisa membawa Senegal menjadi kampiun turnamen bergengsi seantero Afrika itu. Meski begitu, dia tak mau dianggap satu-satunya pahlawan The Lions of Teranga. Striker 29 tahun itu menyebut seluruh tim Senegal terlibat dalam kesuksesan kali ini. Mane mendapat dukungan dari rekan setimnya kala gagal mencetak gol dari titik putih di waktu normal. Trofi ini milik seluruh tim Senegal. Semua orang pantas mendapatkannya. Demikian kata Sadio Mane. Pemain baru Inter Milan, Robin Gosens, hampir saja bergabung dengan klub kaya raya Inggris Newcastle United pada jendela transfer Januari 2022. Namun keinginan itu tidak terwujud karena ia memilih berseragam Nerazzurri. Gosens sempat berujar bahwa hal itu manusiawi dalam mempertimbangkan tawaran wah dari Newcastle. Namun dia memilih menolaknya karena tidak mau tergoda oleh uang saja. Sang pemain menekan kontrak permanen hingga Juni 2026. Di Inter, ia akan menerima gaji sebesar 2,5 juta euro per musim dengan ditambah bonus. Pemain baru Bruno Guimaraes meyakini Newcastle United pasti bisa melewati Arsenal, klub yang sempat meminatinya sebagai tim mapan di Liga Primer Inggris. Gelandang internasional Brasil itu juga tak ragu untuk menyebut The Magpies bisa menjadi klub yang lebih besar ketimbang The Gunners. Tak main-main, Guimaraes juga menegaskan bahwa ambisi besar Newcastle tidak hanya terbatas di Premier League saja. Mereka akan membentuk tim lebih kuat dan membidik trofi Liga Champions. Timnas Mesir dikalahkan Senegal di final Piala Afrika 2021. Dalam pidatonya di ruang ganti pasca laga final, Mohamed Salah ingin membalas dendam dengan menggagalkan mimpi Sadio Mane CS ke Piala Dunia 2022. Bintang Liverpool tersebut menghimbau rekan setimnya melupakan final Piala Afrika 2021 dan fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2022. Mesir akan kembali menghadapi Senegal demi satu tiket ke Qatar. Kedua negara dijadwalkan memainkan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 pada 23 dan 29 Maret 2022. Barcelona gagal rekrut Manchester League pada 2019 silam. Sang bek lebih memilih gabung Juventus. Menurut laporan dari Sport, pertemuan dengan Gerard Piqué menjadi salah satu faktor yang membuat De Ligt batal datang ke Barcelona. De Ligt merasa tidak dapat memperoleh jaminan waktu bermain di Camp Nou setelah bertemu dengan bek senior Barca tersebut. Pertemuan itu diklaim terjadi pada jeda musim dingin 2019 atau pada bulan Desember hingga Januari. Posisi De Ligt adalah posisi yang kini dimainkan Piqué. Artinya, Piqué mungkin cemas kedatangan De Ligt akan membuatnya tergusur ke bangku cadangan. Sebastian Giovinco dilaporkan selangkah lagi akan bergabung dengan Sampdoria. Pemain veteran tersebut memutuskan untuk kembali bermain di Serie A di usianya yang sudah tak muda lagi. Perlu diketahui, pemain berusia 35 tahun ini sudah tak memperkuat klub manapun pada musim panas 2021 setelah Al Hilal tak memperpanjang kontraknya. Kini, klub berjuluk Blue Shirts menilai Giovinco masih mampu memberikan kontribusinya untuk tim pada paruh kedua musim ini. Bek kanan Barcelona Dani Alves memberikan komentar atas rekor yang dibuatnya pada laga menghadapi Atletico Madrid di Liga Spanyol. Pada laga itu, Alves ikut menyumbangkan 1 gol untuk membawa Barca menang 4-2. Alves kini sah menjadi pencetak gol tertua Barcelona di usia 38 tahun 278 hari. Bek sayap itu sukses melewati catatan milik Juan Segara yang mencetak gol ke gawang Real Betis di Liga Spanyol pada tahun 1963-1964.
saat berusia 36 tahun 163 hari. Ketika ditanya tentang rekor tersebut, Dani Alves hanya menjawab singkat bahwa usia hanyalah sekedar angka saja. Federasi Sepak Bola Italia FIGC mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah pada Euro 2032 mendatang. Permintaan untuk menjadi tuan rumah itu sudah disampaikan kepada UEFA. Keinginan menjadi tuan rumah itu menurut FIGC akan didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup bagus. Negeri Pisa siap memodernisasi beberapa stadion yang ada atau membangun stadion baru yang menyesuaikan konsep modern. Legenda sekaligus mantan penyerang Juventus Alessandro Del Piero mengaku kagum saat melihat debut gemilang penyerang Serbia Dusan Vlahovic. Vlahovic hanya membutuhkan waktu 12 menit untuk mencetak gol pertamanya untuk Juve. Pemain Serbia itu menjebol gawang Verona dengan tendangan lob setelah menerima assist dari Paulo Dybala. Del Piero pun memuji performa Vlahovic. "Kamu belajar dengan cepat," tulis Del Piero memberikan keterangan unggahan foto striker baru Juventus itu tengah merayakan golnya. Manchester United ditahan imbang tim geram Burnley dengan skor 1-1. Bertanding di Turf Moor, MU lebih dulu unggul melalui aksi Paul Pogba di menit ke-18. Burnley lalu berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi Jay Rodriguez di awal babak kedua. Skor imbang bertahan hingga pertandingan usai. Hasil ini bikin MU turun ke peringkat kelima dengan perolehan 39 poin, sedangkan Burnley masih nyaman di dasar klasmen. Di laga lain, West Ham menang 1-0 atas Watford dan Newcastle menang 3-1 atas Everton. Dari ajang Coppa Italia, Inter Milan mengalahkan AS Roma dengan skor 2-0 di Stadion Giuseppe Meazza. 2 gol Nerazzurri diciptakan Edin Dzeko pada menit pertama dan Alexis Sanchez di menit ke-68. Kemenangan otomatis mengantarkan Inter Milan melaju ke semifinal Coppa Italia 2021-2022. Klub Sultan Newcastle United akhirnya keluar dari zona degradasi setelah menang 3-1 atas Everton dalam laga pekan ke-24 Liga Inggris di St. James Park pada Rabu 9 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. 3 gol The Magpies dicetak oleh bunuh diri Mason Holgate, Ryan Fraser, dan Kieran Trippier. Newcastle kini bercokol di peringkat ke-17 dengan raihan 18 poin, terpaut 1 poin dari Everton yang berada 1 strip di atasnya. Bintang Manchester United, Ronaldo mencetak rekor buruk 11 tahun terakhir setelah gagal membobol gawang Burnley Rabu 9 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Pertama kalinya dalam 11 tahun terakhir, CR7 gagal mencetak gol dalam 5 laga beruntun. Hal itu terdiri dari 4 laga Liga Inggris 2021-2022 dan 1 pertandingan Piala FA. Terakhir kali Ronaldo mencetak gol saat Manchester United menang 3-1 atas Burnley di pekan ke-20 Liga Inggris 2021-2022 yang berlangsung pada 30 Desember 2021. Bek West Ham United, Kurt Zouma, jadi perbincangan di media sosial karena tindakannya dianggap menyakiti hewan. Dilansir dari Goal, kejadian berawal dari video singkat 37 detik yang beredar di Twitter. Zouma terlihat sedang memegang seekor kucing ras Bengal di dalam rumahnya, lalu menjatuhkan kucing tersebut ke lantai dan menendangnya seperti sedang menendang bola. Bukan hanya menuai kecaman dari masyarakat, West Ham juga mengutuk tindakan bek 27 tahun tersebut. Pemain Liverpool Mohamed Salah telah terlihat kembali berlatih untuk The Reds minggu ini hanya 2 hari setelah patah hati terakhirnya di Piala Afrika. Pemain sayap Mesir telah membela negaranya di Piala Afrika selama sebulan terakhir dan belum bermain untuk tim Jurgen Klopp sejak bermain imbang 2-2 dengan Chelsea pada awal Januari. Kini, Salah sudah terlihat berada di tempat latihan Liverpool jelang laga melawan Leicester City. 3 bintang Manchester City yakni Jack Grealish, Kyle Walker, dan Riyad Mahrez baru saja tertangkap kamera sedang pergi ke klub malam. Menanggapi viralnya video tersebut, pelatih Manchester City yakni Pep Guardiola angkat suara. Ia memberikan respons tak terduga dan malah kesal karena ketiga pemain tersebut tidak mengajaknya. Guardiola juga memberikan klarifikasi kalau sebenarnya ketiga pemainnya itu hanya pergi makan malam dan mereka masih dalam keadaan waras.
Gelandang anyar Brentford, Christian Eriksen, mengaku sudah mengetahui bakal kembali merumput sejak 2 hari setelah terkena serangan jantung. Sebelumnya, saat dalam perjalanan ke rumah sakit, Eriksen ternyata sempat memberitahu istrinya, Sabrina, soal kemungkinan dirinya tidak akan bisa bermain sepak bola lagi. Namun, itu berubah 2 hari kemudian setelah dokter memberitahu Eriksen bahwa dia bisa kembali merumput jika memasang implantable cardioverter defibrillator atau ICD di bagian jantungnya. Dan benar, Eriksen kini kembali bisa bermain meski bukan di Inter Milan. Giorgio Chiellini terpaksa mengakhiri laga kontra Verona lebih cepat Senin 7 Februari dini hari waktu Indonesia Barat, tepatnya di menit ke-74. Setelah menjalani pemeriksaan medis, Kapten Juve itu diketahui mengalami cedera ringan di betis kiri. Berdasarkan sejumlah laporan media di Italia, Chiellini diperkirakan akan absen dari skuad Bianconeri setidaknya selama 20 hari akibat cedera tersebut. Alhasil, pemain 37 tahun itu kemungkinan besar akan absen pada 5 laga Bianconeri di semua ajang. Kemenangan meyakinkan Inter Milan atas AS Roma dengan skor 2-0 di babak perempat final Coppa Italia harus dibayar mahal. Bek andalan Nerazzurri Alessandro Bastoni dipastikan cedera pergelangan kaki. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh pihak klub melalui unggahan Twitter terkait kondisi cedera pemain berusia 22 tahun tersebut. Kendati demikian, masih belum dipastikan seberapa serius cedera tersebut dan berapa lama proses pemulihan cedera itu. Theo Hernandez membuat sejumlah klub elit Eropa gigit jari. Pasalnya, bek kiri 24 tahun ini memperpanjang kontraknya bersama AC Milan. Belum ada keterangan resmi soal pembaruan ikatan kerja sama ini. Tetapi menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Theo sudah sepakat dengan kontrak baru berdurasi 5 tahun. Dikatakan, Rossoneri menerima semua persyaratan yang diajukan dan tercapai kesepakatan itu. Milan akan mengumumkan pembaruan kontrak ini dalam beberapa hari ke depan. Dua striker produktif yang berkarir di Serie A, yakni Dusan Vlahovic dan Ciro Immobile, berlomba untuk mendapatkan penghargaan individu berupa Golden Boot UEFA, alias trofi sepatu emas tahun ini. Saat ini, Lewandowski adalah pencetak gol terbanyak di 5 liga top Eropa dengan 24 gol dalam 21 pertandingan. Sementara Vlahovic, secara keseluruhan ia telah mengoleksi 18 gol di Serie A musim ini dan jumlahnya sama dengan bintang Lazio Immobile. Alessandro Bastoni, Simone Inzaghi, dan Lautaro Martinez mendapat hukuman berbeda setelah berlangsungnya derby Milan. Dua nama pertama tak boleh terlibat dalam laga berikutnya. Bastoni bakal diskors 2 pertandingan karena sering menghina asisten wasit dalam derby Milan. Sementara Inzaghi dilarang mendampingi tim dalam 1 pertandingan dengan alasan serupa, meskipun dia mengincar wasit di ruang ganti. Sedangkan Lautaro didenda senilai 10.000 euro atau sekitar 164 juta rupiah. Klub raksasa Spanyol, Barcelona, dilaporkan telah mencapai kesepakatan sponsorship dengan perusahaan musik asal Swedia, Spotify. Dikatakan bahwa sponsorship dengan Spotify tidak hanya mencakup sponsor utama di jersey Barcelona, tetapi juga di stadion. Kesepakatan tersebut bernilai 280 juta euro atau sekitar 4,6 triliun rupiah dan akan dimulai pada awal musim depan. Thomas Tuchel akan memimpin Chelsea secara virtual jelang tampil di semifinal Piala Dunia antar klub melawan Al Hilal, Rabu 9 Februari. Bos The Blues tersebut tidak dapat bergabung dengan tim ke Abu Dhabi setelah dinyatakan positif terkena virus corona. Sebagai gantinya, asisten Tuchel, Arno Michel, dan Slot Low akan memimpin Chelsea di pertandingan semifinal Piala Dunia antar klub yang digelar di Stadion Mohammed bin Zayed. Hakim Ziyech memutuskan pensiun dari timnas Maroko karena kesal dengan pelatih Fahid Halilhodžić. Pernyataan itu disampaikan Ziyech saat melakukan wawancara di tengah persiapan Chelsea di Piala Dunia antar klub. Dikutip dari ESPN, pemain 28 tahun itu kini akan fokus pada Chelsea dan tidak akan kembali ke Maroko meski mendapatkan dukungan dari supporter. Dalam kesempatan itu, Ziyech juga membeberkan alasan tidak ingin kembali ke Maroko lantaran tim tersebut masih dilatih Halilhodžić yang dianggap kerap berbohong. Sebagai informasi tambahan, sebelumnya Ziyech dicoret dari skuad Maroko untuk Piala Afrika 2021. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11.
Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!